Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Marifadia dengan NIM C1321001 dari kelas A Prodi Manajemen Pemasaran. Kali ini aku bakal buat salah satu tugas ujian tengah semester dengan mata kuliah Marketing Analytics dengan dosen pengampu Bapak Lutfi Aulia Rahman. Untuk kali ini aku udah membuka salah satu file soal dari matkul marketing analysis. Jadi di sini saya mudah buka soal nomor 1 yaitu data Pareto. Untuk data Pareto sendiri nanti ada beberapa poin dari poin A sampai poin E. Nah, untuk itu kita langsung kerjain soalnya. Untuk pertama, kita bisa klik di mana aja, tapi sebelum itu kita bisa tahu apa ini soalnya. Untuk di bagian A sendiri yaitu calculate the percentage of sale at each store. Jadi kita disuruh menghitung persentase penjualan di setiap tokonya. Kita bisa klik di data, kita bisa klik datanya di mana aja. Kita bisa menuju ke insert, kita buat profit table-nya dan kita pilih OK. Nah, untuk karena kita disuruh untuk menghitung persentase penjualan di setiap tokonya, jadi kita akan menuju ke bagian price-nya, di bagian value, dan kita pilih store, toko ya, di bagian rows. Karena kita disuruh menghitung persentasenya, jadi kita bisa mengubah yang store A dan store B menjadi persen. Caranya, kita bisa klik ke menu sum of percent, sum of price maksudnya, kita pilih value field setting, kita pilih atau klik di bagian show value as. Nah, untuk di bagian sini kan ada no calculate. Nah, kita bisa ganti version of column total. Setelah itu kita klik OK. Nah, di sini sudah terlihat dari store A dan store B persentase dari setiap masing-masing produk. Untuk soal yang B atau soal selanjutnya yaitu summarize revenue by month. Jadi kita disuruh meringkas pendapatan berdasarkan bulan. Kita kembali dulu ke datanya. Kita klik mana aja, kita pilih insert dan buat profit table-nya. Oke. Setelah itu karena disuruh ringkas pendapatan berdasarkan bulan, kita bisa pilih months karena bulan di bagian rows dan price-nya di bagian value. Karena disuruh menghitung pendapatannya, kita bisa menentukan persentase sama harganya. Jadi untuk price-nya kita bisa drag 2 kali di bagian value. Nanti disuruh menentukan persentasenya atau kita ingin tahu persentasenya, kita bisa pilih sum of price di bagian kanan pojok. Setelah itu kita pilih value field settings, jadi kita klik yang show value as. Nah, yang di bagian no calculate kita bisa version of column total di bagian OK. Nah, di sini udah terlihat persentase dari setiap produk di bulan Januari sampai Desember. Untuk mengetahui rupiahnya, kita bisa blok di bagian sum of price yang kedua, kita pilih atau kita ganti dengan currency. Nah, maka akan tahu berapa persentase dari setiap bulannya dan harganya dari bulan Januari sampai Desember itu. Untuk yang soal ketiga yaitu calculate revenue for each product. Jadi, kita disuruh menghitung pendapatan untuk setiap produknya. Kita kembali dulu ke datanya. Kita pilih di bagian mana aja, kita pilih insert, dan kita buat profit table-nya lagi, pilih OK. Nah, karena disuruh menghitung pendapatan untuk setiap produknya, jadi kita bisa pilih produknya di bagian rounds dan price-nya di bagian value. Setelah itu kita bisa menamakan rows label-nya atau mengganti rows label dengan nama name of product biar sesuai dengan produk yang kita buat. Setelah itu kita lakukan yang sama di bagian soft option-nya, kita ganti dengan revenue. Setelah semua udah kita ganti,
kita bisa beralih ke segitiga di bagian kanan. Di bagian kanan name of produknya, kita pilih sort A to Z. Nah, maka akan kelihatan nih pendapatan untuk setiap produknya. Terus untuk soal yang D, yaitu create the table that show Pareto number 80 to 20 of the product. Jadi kita disuruh membuat tabel yang menunjukkan Pareto 80 sampai 20 produk. Pertama kita bisa menggunakan tabel yang tadi. Kita bisa langsung menuju ke bagian segitiga ini di bagian name of produknya. Setelah itu kita bisa pilih di bagian value filter, kita pilih yang top 10. Nah, karena kita disuruh menentukan 80 produk, jadi yang 10 kita ganti 80, dan yang item kita ganti dengan fraction. Kita pilih oke. Nah, maka produknya menjadi berubah seperti itu. Untuk itu kita bisa ngeblok di bagian revenue-nya untuk mengetahui harga dari setiap produknya. Kita pilih currency. Nah, jadi terlihat nih untuk di bagian name of product dan revenue-nya terlihat nama dan harga dari setiap masing-masing produknya. Terus untuk di bagian soal E, yaitu create report filter and slicer. Jadi kita disuruh membuat filter dan pemotongan laporannya. Kita bisa kembali ke datanya dulu. Kita buat ulang report table-nya. Pilih oke. Nah, di bagian ini kita bisa melakukan satu persatu, yaitu untuk produknya kita bisa drag ke filter. Terus untuk bagian mon kita bila di rounds. Untuk bagian tour kita di volume dan bagian price di value. Nah, setelah semuanya keubah, kita bisa menuju ke produk atau all. Kita bisa pilih di bagian segitiganya. Kita pilih select multi item. Nah, untuk di sini kita bisa pilih sesuai keinginan kita. Semisal aku ingin membuat atau aku ingin memilih 3 produk dari 1, 2, dan 3. Kita pilih oke. Nah, maka tampilannya akan berubah seperti ini. Untuk menentukan atau melihat insert slice-nya, kita bisa ke bagian profitable analyze. Kita menuju ke insert slicer dan kita pilih produknya. Nah, kita akan tahu produk yang kita pilih. Dari aku pilih 1, 2, dan 3, misal tanda ini menunjukkan adalah pilihan kita. Nah, misal aku klik di bagian accept 1, maka akan tertampil produk accept 1 dari bulan September, Oktober, Desember, dari store A dan store B. Setelah itu, kalian pilih store 2, akan seperti ini, dan store 3 akan seperti ini. Untuk soal selanjutnya, yaitu nomor 2, kita bisa pilih atau kita bisa buka data penjualan makanan dulu. Untuk soal yang nomor 2, ada beberapa poin pertanyaan dari A sampai C. Kita langsung mulai aja pertanyaan yang pertama. Di poin A, yaitu use pivot chart to summarize the effect of the day of the week on sales. Jadi, kita disuruh menggunakan pivot chart-nya untuk meringkas pengaruh hari minggu penjualan. Jadi, kita bisa klik datanya di mana aja. Kita pilih insert, kita buat pivot table-nya. Kita pilih OK. Karena disuruh menganalisis pengaruh penjualan tiap minggu, kita bisa pilih day weeks. Terus kita bisa pilih beberapa nama makanan di sini. Nasi liwet, nasi goreng, ayam geprek, ada minuman juga nih, jus buah dan es coklat. Setelah itu, kita bisa mengganti yang awalnya sum, kita ganti menjadi effort di bagian pojok kanan bawah. Kita ganti di bagian value setting, terus kita ganti yang awalnya sum menjadi average.
Kita lakukan yang sama. Terus di bagian ayam geprek, kita menuju value setting dan upgrade. Kita lakukan terus-menerus seperti ini sampai produknya habis. Nah, upgrade. Oke, terus terakhir ada es coklat. Di average, oke. Nah, setelah semuanya terganti, kita bisa menuju ke private table analysis. Kita bisa pilih yang private chart karena kita disuruh membuat private chart-nya. Kita pilih di bagian lain, pilih oke. Nah, di bagian sini maka akan terlihat grafik dari dari hari Sunday sampai Saturday dari beberapa makanan, nama makanan tersebut. Untuk soal yang selanjutnya di bagian poin B, yaitu use pivot chart to analyze product seasonally. Jadi kita bisa buka di bagian datanya, kembali ke data, kita pilih yang mana aja, kita bagian insert, kita buat profit table-nya, kita pilih oke. Karena disuruh menganalisis produknya, kita bisa pilih bagian data, kita pilih seperti tadi, nama-nama makanan dan minumannya, nasi goreng, geprek, jus buah. Kita bisa pilih secara urut ya guys. Setelah itu kita bisa mengganti seperti tadi menjadi average. Kita pilih satu-satu. Kita ganti satu-satu. Secara bergantian dan berurutan. Saya geprek juga kita ganti jadi average. Terus ada minuman, jus buah. Kita ganti average juga. Setelah itu yang terakhir ada es coklat. Kita ganti jadi average. Nah, setelah semuanya udah, karena kita ingin mengetahui musim setiap produknya, kita bisa mengganti yang tahun ini menjadi bulan. Jadi caranya kita bisa klik di bagian tahunnya, kita pilih klik kanan, dan kita pilih di bagian grup. Nah, kalau kita ingin mengganti bulan, jadi kita pilih yang months, kita pilih OK. Nah, otomatis yang awalnya tahun menjadi bulan screening. Setelah itu kita ingin mengetahui profit chart dari bulan Januari sampai Desember itu apa aja atau gimana sih. Nah, kita bisa pilih di bagian pivot table analysis, kita pilih yang profit chart. Kita pilih di bagian lens. Terus oke. Nah, di sini sudah terlihat untuk bulan Januari sampai Desember dengan makanan yang sudah kita pilih tadi. Grafiknya sangat-sangat berbeda satu sama lain. Setelah itu kita menuju soal yang C, yaitu use pivot chart to analyze the effect of promotion on sales. Jadi untuk yang bagian poin C, kita disuruh menggunakan pivot chart lagi untuk menganalisis pengaruh promosi pada penjualan. Jadi kita kembali lagi ke datanya. Kita pilih di mana aja, kita pilih insert dan buat pivot table-nya. Terus oke. Karena kita ingin mengetahui promosi tiap-tiap makanannya, kita pilih makanannya dulu. Dari nasi liwet, nasi goreng, ayam geprek, sampai minuman jus buah dan es coklat. Karena disuruh menganalisis promosinya, jadi kita klik promosi. Terus kita ubah sumnya menjadi average seperti tadi. Kita ubah satu persatu. Average.
Nanti average lagi. Terus untuk minumannya yang bagian jus 2 kita ganti average. Dan terakhir yaitu es coklatnya menjadi average. Setelah itu setelah semuanya terganti datanya akan menampilkan screen ini di bagian news dan promotionnya. Setelah itu kita bisa ke pivot table analysis dan kita buat pivot chatnya. Kita pilih yang lines. Kita pilih oke. Nah, di sini akan terlihat nih pivot chatnya dari poin yang C. Ini udah terlihat bahwa di bagian ayam geprek selalu mengalami peningkatan dan di bagian nasi goreng selalu standar atau biasa saja. Selanjutnya kita nomor 3. Untuk nomor 3, di sini aku udah membuka data atau file quiz 2, di mana nanti ada beberapa soal yang ada di quiz 2. Yang pertama, atau poin A, soalnya yaitu use combination worksheet and create combination card that include the actual and target value or use line and bar chart. Jadi di sini aku diminta untuk menggunakan lembar kerja kombinasi dan membuat beragam kombinasi yang menyertakan nilai aktual dan target atau menggunakan diagram garis dan batang. Jadi di sini kan ada dua jenis datanya, ada combination dan secondary axis. Karena yang pertama yang di bagian A diminta kombinasi, jadi kita klik yang bagian kombinasi ini. Setelah itu kita bisa blok data yang sudah ada di sini. Terus kita menuju ke insert, menuju ke bagiannya yang bagian kolom. Nah, setelah muncul seperti ini, kita klik di bagian warna merahnya, kita klik kanan, kita pilih yang change series chart default. Setelah itu, untuk di bagian targetnya, kita bisa ganti dengan line. Nah, kita pilih oke. Di sini sudah terlihat bagian dari aktual targetnya. Jadi di bulan Januari mengalami dan di bulan Februari mengalami penurunan sampai Maret. Setelah itu turun banget sampai bulan April dan naik lagi ke Mei. Terus standar, terus turun lagi di bulan Juli. Jadi ini adalah salah satu bagian dari aktual target dari bulan Januari dan sampai Juli. Setelah itu, di poin B, kita diminta untuk use secondary axis, worksheet, and create combination card using secondary. Jadi, aku diminta untuk menggunakan lembar kerja yang sekunder atau secondary axis untuk membuat bagian kombinasi yang menggunakan sumbu sekunder yang menyertakan nilai pendapatan dan unit yang terjual atau menggunakan diagram dan batang. Jadi kita pilih secondary axis-nya di sini. Terus kita blok lagi seperti kayak tadi. Kita pilih yang insert. Kita pilih bagian yang lain. Nah, kalau muncul seperti ini, kita klik saja di bagian warna merahnya, kita klik kanan, kita menuju ke format data series. Karena kita ingin mengetahui secondary axis-nya, yang di sini primary axis menjadi secondary axis. Setelah kita rubah, kita bisa close dulu. Kita menuju ke sini lagi, kita klik kanan, terus kita pilih yang change series chart default.
Terus untuk unitnya kita bisa ganti ke bagian kolom. Di sini kita pilih oke. Nah, di sini adalah gambaran atau bagian dari bulan Januari sampai September. Kita bisa lihat perubahan dari bulan ke bulan. Selanjutnya, kita beralih ke nomor 4, yaitu ada basic data 3. Untuk basic data 3 sendiri, nanti ada beberapa poin soal, langsung kita mulai aja. Untuk poin yang pertama, atau di bagian soal yang A, yaitu fill the blank for tahun bergabung ke Bank CBA. Jadi kita disuruh untuk mencari atau mengisi kolom dari tahun bergabung ke Bank CBA-nya. Sebelum itu, di bagian samping cache-nya, yaitu data tambahan, kita bisa lihat dulu. Di sini ada data tabel tahun bergabung ke Bank CBA dengan kode nasabah A, C, F, dan D, dan di sini ada beberapa tahun, yaitu 2012, 14, 15, 16. Nah, kode nasabah sendiri yang ini kita bisa lihat di bagian akhir kode. Jadi ini A, C, F, dan D. Nah, di sini kita disuruh mencari atau mengisi kolom dari tahun bergabung ke Bank CBA tadi sesuai dengan data ini. Di tahun 2012 sampai 16. Nah, untuk mencari data atau tahunnya itu, kita bisa menggunakan rumus sama dengan kita bisa pilih lookup. Setelah itu, kita pilih range. Nah, setelah itu kita pilih kode nasabahnya. Dengan klik kode nasabah di bagian sini, setelah itu kita klik titik koma, kita pilih 1, tutup kurung, titik koma lagi, kita pilih tahun karena kita ingin mencari tahunnya. Setelah itu kita pilih titik koma, angka 2, titik koma lagi, terus 0. Itu kita bisa pilih tutup kurung, itu enter. Nah, di sini udah kelihatan nih untuk kode nasabah A tadi tahunnya 2012 sesuai dengan data tambahan yang ada di sini. Nah, untuk mengetahui tahun selanjutnya kita bisa tarik sampai ke bagian bawah sini. Nah, di sini otomatis tahun dari kode nasabah A, C, F, D akan terlihat. Jadi untuk A tadi 2012, C 2014, D 2016, dan D 2016. Selain itu, untuk poin yang B, untuk soal yang B, kita disuruh untuk mencari urutan prioritasnya di sini. Jadi untuk urutan prioritas kita bisa lihat di data tambahannya dulu. Nah, untuk urutan prioritas dari tahun 2012, 14, 15, 16, itu ada 1, 2, 3. Kita bisa mencari dengan rumus sama dengan kita pilih image, terus kita pilih tahun bergabung yaitu 2012, kita pilih titik koma karena ingin mencari prioritas, kita ketik prioritas. Nah, itu titik koma lagi, dan kita terakhir 0. Tekan kurung, enter. Nah, di sini sudah sesuai nih urutan prioritasnya. Untuk tahun 2012, 1. Nah, untuk mencari tahun selanjutnya, 14, 15, 16, kita bisa tarik nih sampai ke bagian akhir. Nah, di sini udah terlihat nih seperti data tadi. Untuk tahun 2012 ini ada 1, 2014 2, 15 3, 2016 dan 4.
seperti atau sesuai dengan urutan prioritas yang ada di sini. Nah, selanjutnya kita disuruh mencari jumlah tabungan sampai saat ini. Ini soal yang bagian C. Untuk jumlah tabungan, kita bisa lihat dulu di sini. Itu ada warna atau tahun gabung, itu ada coklat dan biru. Ini ada tahunnya 2012, 16, 15, dan 16. Di sini untuk coklatnya juga udah tersedia 4 juta di tahun 2012 sampai 2016 itu 2 juta. Selanjutnya juga biru. Sama untuk mencari jumlah tabungan sampai saat ini, kita bisa menggunakan rumus sama dengan kita pilih float up. Setelah itu kita bisa memilih warna buku tabungan itu coklat karena memang kita ingin mengetahui jumlah tabungan. Setelah itu kita pilih titik koma, kita ketik tabel 1, selanjutnya titik koma, kita ketik match, terus dalam kurung kita pilih tahun bergabung yaitu 2012, titik koma lagi, tabel 2, titik koma 0, kita tutup kurung, titik koma lagi, tutup kurung. Kita enter. Sepertinya ada yang salah. Jadi untuk di bagian tahun bergabung, jadi float up kita coba lagi, ada float up, kita pilih warnanya coklat, setelah itu titik koma, kita ketik tabel 1, titik koma lagi, match, setelah itu kita pilih tahun bergabung yaitu 2012, titik koma, tabel 2, titik koma, 0, titik koma lagi. Nah, di sini udah terlihat nih jumlah tabungan sampai saat ini, yaitu untuk tahun 2012 urutan 1 yaitu 4 juta sesuai dengan tambahan tadi 4 juta. Untuk mengetahui data lainnya atau jumlahnya kita bisa tarik nih sampai ke bawah. Kita bisa lakukan ulang karena tadi ada kesalahan sedikit, kita bisa tarik ke sampai sini. Nah, di sini udah terlihat nih data atau jumlah tabungan sampai saat ini. Jadi 4 juta, 4 juta, 9 juta, sampai seterusnya. Selanjutnya, untuk nomor 5, di sini kita disuruh untuk mengisi bagian yang kosong pada lembar kerja. Nah, di sini saya juga membuka salah satu file atau data dari soal nomor 5, yaitu basic 4. Untuk lembar kerja yang kosong, yaitu ada total biaya kredit sampai dengan data biaya kredit tenor 9 bulan. Untuk mencari itu semua, ada beberapa rumus. Kita langsung aja di total biaya kreditnya, yaitu dengan rumus sama dengan, setelah itu kita ketik sum, kita blok di bagian biaya kredit.
Kita pilih enter. Nah, di sini sudah tertampil total biaya kreditnya. Untuk selanjutnya, untuk pada total peminjaman, kita bisa mencari dengan sama dengan kita ketik average, kita blok biaya kreditnya sampai bawah, kita pilih enter. Di sini juga udah ada tata-tata peminjamannya. Setelah itu kita menuju ke biaya kredit terendah. Kita bisa dengan rumus sama dengan kita pilih atau ketik min. Setelah itu kita blok pada biaya kreditnya. Kita blok sampai bawah. Setelah itu enter. Nah, maka terlihat nih biaya kredit terendahnya tuh berapa sih? Nah, di sini untuk biaya kredit terendahnya itu 11,9. Untuk mencari biaya kredit tertingginya, kita bisa dengan rumus sama dengan kita ketik max, kita blok bagian biaya kredit. Kita blok sampai ke bawah. Tidak susah. Nah, kita enter. Di sini juga udah terlihat terlampir biaya kredit rendahnya 14.735. Setelah itu kita bisa menuju ke jumlah nasabah laki-laki, yaitu kita bisa pilih sama dengan kita pilih count if, kita blok lagi pada jenis kelaminnya, kita blok semua. Setelah itu kita titik koma dan pilih laki-laki karena yang diminta adalah laki-laki. Setelah itu kita enter. Nah, untuk jumlah nasabah laki-lakinya sudah terlihat yaitu 8 nasabah. Untuk selanjutnya yaitu jumlah nasabah dengan tempat lahir di Jakarta. Kita bisa dengan rumus sama dengan kita pilih count if, kita bisa pilih tempat lahir, kita blok. Setelah itu titik koma, kita pilih Jakarta karena ini adalah Jakarta. Setelah itu kita enter. Nah, di sini sudah terlihat nih jumlah nasabah dengan tempat lahir di Jakarta yaitu 4 nasabah. Selanjutnya kita akan mencari jumlah nasabah perempuan di Sulawesi. Jadi dengan cara sama dengan kita pilih count if, count if pakai S, count if-nya pakai S, sekarang perempuan. Setelah itu kita pilih jenis kelaminnya terlebih dahulu. Kita blok. Kita titik koma. Setelah itu pilih perempuan karena yang diminta perempuan. Setelah itu titik koma lagi. Kita blok bagian tempat lahirnya. Setelah ke blok, kita titik koma lagi, pilih Sulawesi karena yang diminta adalah Sulawesi. Setelah itu kita enter. Nah, di sini terlihat nih untuk jumlah nasabah perempuan yang lahir di Sulawesi ada 2 nasabah. Untuk selanjutnya yaitu ada total peminjaman nasabah perempuan. Kita bisa pilih dengan rumus sama dengan kita pilih atau ketik sum if. Selanjutnya kita bisa ke jenis kelamin, kita bisa blok jenis kelaminnya. Kita blok. Setelah itu titik koma,
Karena yang diminta perempuan, kita pilih perempuan. Titik koma lagi. Kita beralih ke total peminjaman, kita blok sampai 129 ini. Terus setelah itu kita enter. Di sini juga udah terlihat nih total peminjaman nasabah perempuan itu 3.875 rupiah. Untuk selanjutnya yaitu total peminjaman nasabah laki-laki usia 27 tahun. Untuk mencari itu kita bisa pilih dengan rumus sama dengan kita pilih sum if yang ada X-nya, kita blok total peminjamannya. Setelah itu titik koma, kita pilih jenis kelamin, kita blok ke bawah, titik koma lagi, karena ini minta laki-laki, kita pilih laki-laki. Setelah itu kita bisa titik koma lagi, baru blok di bagian usia. Nah, setelah itu kita titik koma lagi, baru 27 tahun, karena yang diminta adalah usia 27 tahun. Enter. Nah, di sini udah terlihat nih, untuk nasabah laki-laki usia 27 tahun itu 99,864. Selanjutnya, untuk terakhir, kita diminta untuk mencari rata-rata biaya kredit dengan tenor 9 bulan. Kita bisa menggunakan rumus sama dengan, kita pilih average, if, kita bisa pilih average if, kita blok di bagian tenor kreditnya, kita blok, setelah itu titik koma, pilih 9 bulan, karena yang diminta adalah 9 bulan, kita titik koma lagi, kita blok pada biaya kreditnya. Setelah itu kita bisa enter. Nah, di sini udah kelihatan nih, untuk rata-rata biaya kredit dengan tenor 9 bulannya 12,556 ribu rupiah. Di sini sudah terlihat untuk data basic Excel 4 dengan total biaya kredit sampai dengan rata-rata biaya kredit tenornya sudah kelihatan, dan